Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Alhamdulillah, subuh hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita berkaitan dengan harta yang membahagiakan. Seperti kita ketahui bahwa kebahagiaan seseorang itu didapati manakala terpenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriahnya dan kebutuhan-kebutuhan batiniahnya. Untuk kebutuhan lahiriah di sini pentingnya yang namanya materi atau harta. Berhubung dengan adanya asumsi pada manusia bahwa kalau kamu ingin bahagia maka kamu harus mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, karena semakin banyak harta yang kamu miliki maka semakin bahagialah kamu. Hal mana membawa manusia berlomba-lomba untuk menumpuk, menimbun harta. Itu tidak haram dalam Islam selama itu mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan agama maupun ketentuan hukum. Tetapi karena adanya asumsi seperti itu membuat manusia itu sangat-sangat cinta terhadap harta, yang mengakibatkan mereka itu diantaranya ada yang menimbun tanpa memperdulikan aturan yang ada. Dan itulah yang terjebak sebagaimana dikatakan dalam surat At-Takasur, Al-Hakum At-Takasur. Padahal semua yang pernah ada di dalam tangan kita itu adalah menjadi pertanggungjawaban kita. Semua yang pernah ada di dalam tangan kita itu adalah menjadi pertanggungjawaban kita. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil, sekecil apapun. Itu di dalam riwayat Imam Tirmizi dari Abu Barzah Al-Aslami, di situ ada disebutkan bahwa manusia tidak beranjak dari tempat berdirinya nanti di hari kemudian hingga ditanyakan tentang nikmat yang pernah ia dapatkan ketika ia hidup di dunia. Di situ disebutkan umurnya diapakan, ilmunya diapakan, sementara hartanya dari mana dan dikemanakan. Dan yang keempat disebutkan di situ ialah ansyababihi, berarti di situ kekuatannya diapakan. Tetapi sebenarnya bukan hanya itu yang ditanyakan.
Karena dalam ayat terakhir daripada At-Takasur mengatakan wala tus'alunna yauma izin 'anil na'im. Dalam surat At-Takasur di situ ditutup dengan kata kunci yang mengatakan wala tus'alunna yauma izin 'anil na'im. Pasti wala, bukan wala, wala, pasti kalian akan ditanya wala tus'alunna, engkau akan ditanyakan yauma idzin pada hari itu anin naim, tanyakan tentang nikmat apa saja yang pernah kamu dapatkan ketika hidup di dunia. Oleh karena itu, hati-hati betul. Kemarin saya katakan bahwa akibat daripada adanya manusia punya asumsi bahwa kebahagiaan itu adalah diukur dari harta, yang menyebabkan mereka itu tidak berpikir bagaimana menimbun, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah yang mengatakan ya'ti 'alan nasi zamanun, ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang suatu zaman pada manusia la yubalil mar'u, di mana orang tidak peduli ma'ahad yang ia peroleh, tidak peduli bagaimana, aminal halal aminal haram, aminal halal apakah dari yang halal, aminal haram atau dari yang haram. Itulah yang kita saksikan sekarang. Yang membuat bangsa ini jadi bangkrut dengan utang yang bertumpuk. Karena mulai dari kelas teri sampai kelas kakap, begitu banyaknya manusia yang berlomba-lomba hanya untuk mengumpul sebanyak-banyaknya tanpa peduli halal kah atau haram kah. Nah, ada kisah menurut riwayat Imam Tabrani dari sahabat Ibnu Abbas mengatakan lamma nazalat ya ayuhan nas kulu, itu tadi dari surat Al-Baqarah 168 yang mengatakan ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, yang dicatat kemarin itu wala tattabi'u khutuwati syaitani innahu lakum aduwwun mubin. Hai sekalian manusia, konsumsilah daripada apa yang ada di atas permukaan bumi ini, tetapi dengan syarat yang memiliki dua label, halalan thayyiban, label halal dan bersih. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian mengikuti jejak langkah setan.
Artinya Rajuan Gombal yang mengatakan, sekarang kesempatanmu, kamu lagi bupati. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Bodoh-bodoh kamu kalau kamu tidak menggunakan kesempatanmu. Itu gangguan setan, Rajuan Gombal. Tapi apa kata Tuhan? Innahu lakum aduwwum mubin. Ketahuilah, setan itu adalah musuh nyata-nyata bagimu. Tidak pernah setan itu menginginkan kebaikan buat kamu. Pekerjaan setan itu hanya untuk menghancurkan kamu. Begitu pandainya merayu, tapi begitu kamu jatuh, dia pula yang pertama tertawa terkekeh-kekeh. Nah, menurut riwayat Ibnu Abbas ini mengatakan lamma nazalat, ketika turun tadi ayat itu, ya ayuhan nas, Al-Baqarah 168, Kama Sa'ad bin Abi Waqqas, Kama Sa'adun bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri di depan Rasulullah. Kama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, faqal, dia berdiri seraya berkata, faqal, lalu berkata, ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, ud'ullah ayyaj'alani mustajabat dakwah. Wahai baginda Rasul, mohon baginda mendoakan, berdoa kepada Allah ayyaj'alani mustajabat dakwah, agar menjadikan saya ini mustajab, saya punya doa. Agar menjadikan saya ini mustajab doa, diterima doaku. Tapi apa yang terjadi waktu itu? Ternyata Nabi tidak mendoakan. Tetapi Nabi hanya memberi wasiat. Apa wasiat Nabi? Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda berkata kepadanya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, atib mat'amak takun mustajabat dakwah. Atib mat'amak, sucikan makananmu. Atib mat'amak takun mustajabat dakwah, maka engkau mustajab doamu. Kalau kamu ingin doamu mustajab, ingat, sucikan dulu makananmu. Harus halalan thayyiban, sesuai dengan ayat tadi itu. Kenapa? Walladzi nafsu Muhammadin biadi, walladzi nafsu Muhammadin biadi,
Demi Tuhan, yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya. Demi Tuhan, yang jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Innal abda, bahwasanya hamba la yaghsifu al-luqmatal harama fi jawfihi, la yaghsifu, yang memasukkan, la yaghsifu, kalau arti aksi melemparkan, berkata ini juga lah nama Muammar Qaddafi, la yaghsifu, yang memasukkan al-luqmatal harama fi jawfihi, suapan haram di dalam kerongkongannya. Demi Tuhan, yang jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya, bahwasanya hamba yang memasukkan suapan haram di dalam kerongkongannya, al-luqmatal harama fi jawfihi, ma yutaqabbalu minhu, tidak akan diterima daripadanya, tidak akan diterima daripadanya, ma yutaqabbalu minhu, amalu arba'ina yauman, amal 40 hari. Wa ayyuma abadin, wa ayyuma abadin, dan hamba mana nabata lahmuhu min suhatin, nabata lahmuhu min suhatin, yang tumbuh dagingnya daripada yang haram, yang tumbuh dagingnya daripada barang haram, fannaru aula bihi, fannaru aula bihi, maka nerakalah yang pantas baginya, maka nerakalah yang pantas baginya. Jadi apa kata Nabi, siapa saja yang dagingnya tumbuh daripada makanan haram, minuman haram, maka neraka saja yang pantas baginya. Ini satu suap masuk 40 hari ditolak amal. Bagaimana kalau 1000 suap? Bagaimana kalau 1 miliar?
Ini senada dengan hadis Nabi yang mengatakan la yadkhulul jannata jasadun guzya biharam. Tidak akan masuk surga tubuh yang diberi makan dengan haram. Jadi ada kaitannya antara barang haram yang dimakan dengan doa. Karena apa? Ini tadi Sa'ad bin Abi Waqqas yang memohon kepada baginda agar didoakan supaya mustajab. Doanya justru tidak didoakan, hanya diberi wasiat. Mau mustajab doamu? Syarat pertama, sucikan makananmu. Ini termasuk syarat doa mustajab itu ialah mengupayakan agar jangan memasukkan barang haram dalam kerongkongan kita. Bagaimana kira-kira kalau itu yang diperoleh, dimakan bersama dengan keluarga, dikasih makan istrinya, dikasih makan anaknya, kasihan. Nah, karena banyaknya pejabat-pejabat yang korupsi, sehingga seperti terkesan seolah-olah kebanyakannya begitu dan mengatakan alena tu pucilakangin dari koitikeng. Dan ini dilema lah buat ulama, buat kita-kita ini. Dilema bagaimana? Diundang baca doa di rumah jabatan. Bagaimana dilemanya? Muncul tanda tanya. Apakah yang dikasih makan kita ini bukan hasil korupsi? Jadi kalau memang begitu, maka kita terkontaminasi. Kita terkontaminasi. Salah satu sebab sehingga dulu itu ulama-ulama yang warak, yang manini, tidak mau berkunjung ke rumah pejabat. Membatasi gerakannya. Tapi jadi masalah, di mana fungsinya dakwah? Kita di sisi lain harus mengembangkan dakwah kemana saja, apalagi kepada pejabat. Karena kalau pejabat terpengaruh dengan dakwah, besar pengaruhnya untuk masyarakat. Coba saja umpamanya mengenai zakat di Baru ini, karena bupati mendukung, sehingga bisa naik pemasukan. Dan mengurung diri itu bukan pekerjaan Nabi Muhammad, pekerjaan Nabi kita, menyampaikan di mana saja. Jadi inilah menjadi dilema buat kita, dilema buat kita. Nanti umpamanya kalau dikatakan, nah, kebetulan puasa, masa puasa terus, setiap diundang puasa terus. Lalu kalau tidak puasa, tidak menikmati, yang dikatakan nanti sombong. Nah,
serba salah. Maka dalam hal ini kalau berdasarkan pandangan syariah, selama pekerjaan dasar orang itu adalah halal, maka kita husnudzan. Selama memang diketahui bahwa pekerjaan orang ini adalah halal. Kecuali kalau memang jelas, nah itu jadi masalah. Tapi kalau pandangan sufi, begitulah kalau pandangan sufi. Demi untuk menghindari coba lagi menurut riwayat Abu Daud Rasulullah berkata, "Man ista'malnahu minkum ala amalin." Man ista'malnahu dibaca man ista'malnahu. Minkum ala amalin. Siapa yang kami tugasi dalam suatu pekerjaan, itu kata Rasulullah. Siapa yang kami tugasi dalam suatu pekerjaan, fakata mana mikhyatan, fakata mana lain artinya dengan fakatamna. Kalau fakatamna, na yang menjadi fa'il. Kalau fakatamana, na-nya itu maf'ulun li ajli. Yang fa'ilnya huwa. Fakatamana, lalu ia menyembunyikan kepada kami fakata mana mihyatan fama faukahu, sebatang jarum atau di atasnya karena gululan, itu adalah korupsi, ya'ti bihi yaumal qiyamah, yang ia harus pertanggungjawabkan di hari kiamat. Pada cengi belai, pada cengi ya, si bapak jarum di tanah yaku. Kalau 1 miliar berapa jarum itu? Kalau 1 miliar dikorupsi berapa jarum itu? Sementara kata Nabi, sebatang jarum saja kamu harus pertanggungjawabkan di hari kemudian. Kalau itu kamu korupsi. Siapa yang kami berikan tugas dalam suatu pekerjaan lalu ia ambil kesempatan menyembunyikan sebatang jarum, dia mau korupsi. Sebatang jarum. Atau lebih lagi kalau memang sudah kesalahan sebatang saja sih dipertanggungjawab, apalagi kalau
10 batang atau 100 batang. Oleh karena itu, maka harus punya prinsip. Harta yang membahagiakan hanyalah yang menurut Al-Baqarah 168. Yang halalan thayyiban. Halal dasarnya bersih daripada perolehannya dan bersih daripada kewajibannya. Halal dasarnya bersih dari perolehannya dan bersih dari kewajibannya. Itulah yang berkah dan itulah yang membahagiakan. Dan harus pegangi prinsip. Sebagaimana riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, sebagaimana riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, ucapan Nabi yang mengatakan, wala ayyakhudha turaban fi fihi, wala ayyakhudha turaban fi fihi, bahwasanya ia memasukkan tanah dalam mulutnya, bahwasanya ia memasukkan tanah dalam mulutnya, khairul lahu, adalah lebih baik baginya, khairul lahu, adalah lebih baik baginya, min, daripada ayyaj'ala fi fihi ma harramallahu alaihi, daripada ia memasukkan dalam mulutnya apa yang Allah haramkan baginya, apa yang Allah haramkan baginya. Ini yang harus menjadi prinsip. Lebih baik memasukkan tanah daripada memasukkan sesuatu yang Allah haramkan bagi kita. Wala ayyakhudha fi fihi wala ayyakhudha turaban fi fihi khairul lahu min ayyaj'ala fi fihi ma harramahullahu alaihi. Inilah harta yang membahagiakan, yaitu yang berkah
Harta yang membahagiakan hanya berkah. Sementara yang berkah itu di mana? Berkah itu hanya berada pada halalan thayyibah. Halal dasarnya, bersih perolehannya, dan bersih dari kewajibannya. Itulah yang berkah. Inilah bahasan kita pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ma yanfa'una. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa wa arina al-batila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi